Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Ia juga berkata kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid yang dikasihinya menerima Maria di rumahnya. Kutipan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 hendak menunjukkan kepada kita bahwa Maria dapat kita sebut sebagai Bunda Allah karena kesatuan personalnya antara Maria dan Yesus putranya. Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus bersama Maria ibunya, saya, Suster Clarissa CP. Kita hendak mendalami tentang devosi Maria. Pernyataan iman mengenai Maria selalu berhubungan dan memang harus berhubungan dengan Kristus, sumber segala kebenaran, kesucian, dan kesalehan. Kebaktian kepada Santa Perawan Maria merupakan tanggapan antusias kita sebagai umat beriman terhadap panggilan dan perutusan Maria berkaitan dengan perannya dalam misteri penebusan Kristus. Penghormatan kepada Maria juga mengungkapkan tindakan kepercayaan, kasih, hormat, syukur, seruan permohonan, dan keperantaraan doanya dalam aneka doa dan kegiatan, salah satunya devosi. Istilah devosi berasal dari bahasa Latin, devotio, dari kata kerja devovere, yang berarti kebaktian, pengorbanan, penyerahan, sumpah, kesalehan, cinta bakti. Maka menurut arti katanya, devosi menunjuk pada sikap hati dan perwujudannya, di mana seseorang mengarahkan dirinya kepada seseorang atau sesuatu yang dijunjung tinggi dan dicintai. Sedangkan dalam tradisi Kristiani, devosi biasa dipahami sebagai bentuk penghayatan dan pengungkapan iman Kristiani di luar liturgi resmi. Dalam liturgi resmi, Gereja mengungkapkan dan melaksanakan dirinya secara resmi, yaitu tampak pada makna liturgi sebagai perayaan gereja yang dipimpin oleh pemimpin resmi dengan struktur dan tata perayaan yang baku, berlaku umum, mengikat, dan resmi. Sedangkan devosi lebih pada merupakan praktek ungkapan iman yang spontan dan lebih bebas dibawakan oleh umat baik secara pribadi maupun bersama. Adapun gereja selalu percaya bahwa rasul-rasul dan martir Kristus yang dengan menumpahkan darah memberi kesaksian iman dan cinta kasih yang amat luhur dalam Kristus berhubungan lebih erat dengan kita. Dengan bakti yang istimewa, gereja menghormati mereka bersama Santa Perawan Maria dan para malaikat kudus, serta dengan hikmat memohon bantuan perantaraan mereka. Lumen Gentium artikel 50. Saudara-saudari yang terkasih, devosi berhubungan sangat erat
dengan ungkapan kasih kepada Tuhan dan semua hal yang berhubungan dengan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Devosi mengalir dari rasa dan pengalaman religius umat dan merangkum seluruh segi kehidupan kita sebagai umat beriman tentunya. Apa yang tidak tertampung dalam liturgi resmi dapat ditemukan dalam praktek devosi kita. Apabila dalam liturgi resmi kita mengalami sesuatu yang mungkin rutin, kering, terlalu resmi ataupun kaku, devosi bisa kita hayati sebagai sesuatu yang memenuhi kebutuhan afeksi, emosi, dan kerinduan hati kita. Itulah mengapa devosi umat adalah praktek keagamaan yang populer, mudah diterima, mudah dipahami, dan tentunya mudah dilaksanakan oleh kita. Meskipun devosi diakui dan dianjurkan oleh gereja dan memberi sumbangan terhadap liturgi, kita perlu waspada terhadap berbagai pelaksanaan devosi yang berlebihan. Pertama, devosi tidak pernah dipandang sebagai pengganti liturgi resmi. Semeriah apapun devosi yang dibuat, tidak dimaksudkan untuk mengganti perayaan liturgi resmi gereja. Kedua, devosi harus tetap sesuai dengan iman gereja yang benar. Sikap antusias, devosional harus tetap memperhatikan iman gereja yang benar, sebagaimana tertera dalam kitab suci dan tradisi gereja. Misalnya, kita atau setiap orang tidak boleh begitu saja percaya akan berita penampakan Bunda Maria atau orang suci lainnya. Gereja wajib menjaga dan memastikan bahwa suatu penampakan memang betul-betul autentik dari persetujuan ilahi. Apa yang menjadi keyakinan devosional umat tidak harus selalu menjadi iman gereja secara universal. Pengagungan terhadap tokoh suci tidak boleh keluar dari rel iman gereja. Saudara-saudari yang terkasih, yang penting diketahui tentang devosi kepada Maria adalah devosi itu bukan sekedar sebuah cara untuk minta-minta atau memohon supaya Tuhan mengabulkan doa atau permintaan kita. Namun devosi itu adalah salah satu bentuk penghayatan dan pengungkapan iman kita di luar liturgi resmi, misalnya pada Ekaristi. Devosi lebih pada tentang konkretisasi iman. Tujuannya bukan sekedar meminta supaya doa dikabulkan, tetapi sebagai ungkapan kerinduan pada Allah. Yang terpenting bukan soal jenis devosi atau tekniknya bagaimana, apalagi tentang aturan-aturan angka, berapa kali harus berdoa, atau pada jam berapa kita harus berdoa, berapa hari lamanya kita berdoa devosi. Tapi lebih pada segi isi iman, sumber daya, kekuatan, dan terkabulnya doa, semuanya dari Allah. Devosi hanya dikatakan sebagai ungkapan iman kalau itu bisa membuat kita merasa lebih dekat dan lebih mencintai Allah. Kita mengimani bahwa Maria sebagai Bunda Yesus adalah pribadi yang amat mengasihi dan dikasihi olehnya. Kasih Bunda Maria secara nyata ditunjukkan sejak awal keputusannya untuk mengandung dan melahirkan Yesus, hingga ia setia berdiri di bawah kaki salibnya, kaki salib Sang Putra. Teladan kesetiaan dan kasih Maria inilah yang menjadikan gereja sangat menghormati sebagai bunda yang lewat doa-doanya kita mempunyai perantara. Doa-doa kita hingga mampu
semakin mendekatkan diri kita kepada Allah yang juga mencintai dan mengasihi kita. Selamat menemukan Allah yang mengasihi dan dikasihi Maria. Per Meriam ad Jesu.